Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan CRUD dan juga report penjelasan tentang project SI jual beli saya. Yang pertama itu adalah ada ini indeksnya atau tampilan awalnya ketika apabila kita ngeklik atau kita mengakses datanya. Saya ambil contoh dari data ketersediaan barang. Nah, data ketersediaan barang itu berletak pada folder peralatan. Dia memiliki 3 buah blade PHP. Saya mulai dari indeks blade PHP dulu. Yang line pertama itu ada extend layout dashboard, dimana dia itu mengextend tampilan layout dashboard dari sini, layout dashboard ini. Nah, lanjut ke section ini semacam apa ya, awal lah hitungannya, tanda awal indikator dari codingan tersebut, yang dimana diletakkan dari paling atas dan juga paling bawah. Lanjut ke H1 class atau display 6. Nah, ini semacam judul atau label yang paling atas untuk mengindikasikan judul dari webnya itu, data ketersediaan barang. Nah, ini ahref/peralatan/create button database.toggle atau modal. Nah, ini simpelnya adalah semacam modal template button yang apabila kita mengeklik dia akan menjalankan perintah tersebut. Ini adalah button atau source code untuk menjalankan button tambah. Ini saya menggunakan semacam template modal dari HTML. Ini kelasnya BIP clipboard, dia berbentuk seperti clipboard ini. Nah, kita tambah. Apabila kita klik tambah, dia akan menjalankan perintah atau mengarahkan kita ke halaman create, halaman ini. Kita kita kembali ke sini. Nah, yang bawahnya juga sama, ahref peralatan PDF, dimana apabila kita ngeklik button yang bertuliskan cetak, dia akan menjalankan program perintah untuk mencetak data yang ada di website ini, di halaman ini. Contoh seperti ini, contohnya start download, kita buka. Nah, kita akan seperti ini. Terus yang bawahnya ini adalah div class, yang dimana dia mengindikasikan table yang beresponsif. Nah, ini lanjut adalah ID dari tabelnya itu adalah example. Terus stylenya juga memiliki 100% ukurannya, sehingga tidak terpotong, tidak setengah begini, langsung full dia. Table strip, table border. Nah, itu artinya setiap dari table setiap kolom dia akan diberikan strip begini, berikan border lah, diberikan pinggir-pinggirannya itu dikasih garis. Terus dia ada ini head style, background color. Nah, headingnya itu diberi warna pink seperti ini, tergantung kita merubah warna seperti apa. Contoh seperti ini. Nah, kita ubah ke merah, kita refresh. Nah, dia berubah juga. Terus ini TR itu adalah semacam table row, dia mengindikasikan row pada tabel, sehingga kita bisa dapat tahu di mana kita meletakkan table masing-masing heading table. Nah, ini thscope sama dengan call itu adalah mengindikasikan kolom, masing-masing kolom, yaitu ada kolom ID, kolom nama barang, kolom jumlah, kolom kondisi, dan juga kolom action. Ini ID, nama barang, jumlah, kondisi, dan juga action. Ini, nah, sudah lanjut ke halaman di body.
Di body itu ada semacam isi atau data dari tabel tadi itu. Ini digunakan for each looping untuk melakukan perulangan for pada program, sehingga program tidak akan berjalan terus menerus gitu. Nah ini TR dulu. TR ini semacam table row tadi. Bedanya adalah ini TH, ini TD. Ini TH dia kita klik manual atau ketik manual isinya. Namun TD ini diambil dari item. Nah, item itu dari peralatan atau data peralatan. Nah, data peralatan ini dari mana? Dari tabel ini. Tabel database yang sudah dibuat ini. Database SI penjualan album. Lalu saya lanjut ke sini. Indeks tadi. Nah, di mana ini peralatan dia ubah atau pecah lagi menjadi sesuai kolom atau data yang ada di tabelnya. Jadi ada data ID, data nama alat, data jumlah, dan juga data kondisi. Ini apabila kita klik edit atau juga klik delete, ini edit dan delete. Ini seperti yang tadi itu, seperti template dari modal ini. Bedanya kita ini untuk edit dan juga delete, sedangkan ini tambah dan cetak. Ini class atau class A itu adalah button warning. Nah, ini href atau href ini berfungsi untuk mengarahkan user apabila user memencet atau mengklik button tersebut berdasarkan ID-nya. Ini button danger sama, dia href mengarahkan ke halaman berikut. Ini ini edit dan juga delete dia dilakukan berdasarkan perintah user dan mengklasifikasikannya berdasarkan ID-nya atau primary key-nya. Nah, ini adalah end for each. Ini adalah jadi akhir perulangan. Di body juga slash di body juga akhir dari body tersebut. Ini end section juga menandakan akhir dari codingan ini, codingan indeks atau codingan tampilan awal seperti ini. Lanjut ke create. Nah, ini gini, muncul seperti ini. Untuk section create atau tampilan create kita ada sama, untuk awal-awal pasti sama, yaitu extend, layout dashboard, dan juga section content. Layout dashboard dia ambil dari layout dashboard ini, terus content, section content ini juga ada end section juga. Dia mengindikasikan bahwa segala macam konten itu ada di section ini. Jadi yang dibaca atau yang dijalankan tuh hanya yang di sini saja yang bisa terbaca, terread gitu. Nah, ini H3. Silahkan input data barang. Ini label atau judul halamannya. Ini sebenarnya nggak harus H3, bisa H1 atau H berapapun. Tapi ini juga nggak mempengaruhi sebenarnya. Terus ini ada form action. Form action ini adalah semacam indikasi apabila kita sudah melakukan action dari sini. Kita kan actionnya kita klik tambah. Nah, itu sudah terhitung sebagai action atau perintah dari user. Nah, apabila kita masuk ke peralatan ini, segala macam hal yang dilakukan user dia akan terbaca sebagai method post. Misalkan kita masukkan barang, namanya apa itu, jumlahnya ini
integer ya, jadi tidak bisa digunakan pakai varchar. Select. Nah, seperti ini, album Aiva 75 select. Terus itu namanya metode post. Dia mengupload atau memposting data pada tabel data tersebut. Lanjut ke CSRF. CSRF itu seperti template dari Laravel ya, sehingga sebagai keamanan atau security, sehingga data yang ada di dalamnya itu tidak gampang tercuri. Ini adalah div class MB3. Kita ada 3 buah, sama kan, karena ininya tabelnya itu cuma ada 3 kolom, 1, 2, 3, jumlah, nama, dan kondisi. Untuk bagian atau kelas dari nama barang, dia ada label, dimana ini mengindikasikan labelnya. Label nama alat itu memiliki kelas form label, dan isinya nama barang. Setelah ini nama kita ubah, nama merge. Seret, berubah dia nama merge. Terus ini input tipe. Nah, tipenya ini kan kita mengisikan teks. Kita jadi mengisikan teks seperti ini. Ini terbaca sebagai teks. Ini kelas form control. ID-nya juga nama alat ya. Juga nama alat juga. Name sama nama alat. Nah, placeholder itu seperti kayak rekomendasi untuk perintahnya. Karena kan kita masukkan nama barang, ini masukkan nama barang, kita ubah seperti ini, masukkan nama merge, kita rubah, seret. Nah, ini berubah juga, masukkan nama merge, dia berubah. Terus sama ini div, ini penanda dari selesainya div yang pertama. Lanjut ke div yang kedua, saya gunakan kelas yang sama, namanya itu MB3 juga. Yang berbeda tuh dalam isi divnya, isi kelasnya, dimana label itu berisi jumlah, dan juga kelasnya tetap sama label, karena tipenya sama-sama label, itu mengindikasikan judulnya, jumlah barang. Tuh, kita rubah jadi J besar aja, gitu. Terus input tipe teks sama yang seperti tadi, dimana ID-nya itu dia terbaca sebagai ID jumlah, name-nya juga jumlah, jadi mengikuti seperti ini, sama jumlah, dan tipe juga teks karena kita menginputkan teks ya. Masukkan jumlah, merge, gitu. Dia akan mengikuti sama juga, berubah begini. Nah, ini tabel atau kolom ketiga itu kan ya, kolom kondisi. Juga sama, saya gunakan MB3 juga, template dari Bootstrap ya. Terus label for, dia itu menandakan dia label kondisi barang. Saya ganti merge. Nah, kondisi merge, masukkan. Ini sama juga, inputnya juga tipe teks ya, karena inputannya itu berupa teks. Nah, ini placeholder saya ganti, masukkan kondisi terbaru. Ya, terbaru aja dah, terbaru. Nah, dia berubah jadi terbaru. Nah, sedangkan ini, nah, div itu ya, selesai dari ketiga kolom ini atau ketiga data yang bisa diinput ini. Lanjut ke button, kedua button ini. Perbedaan yang button simpan dan juga button batal. Kalau button simpan itu hanya menyimpan atau mengupload lah hitungannya, memposting. Apabila kita mengklik button simpan, dia akan menyimpan data pada halaman ini. Dia tipenya kena submit. Dia memiliki kelas juga button pribadi atau button block. Dia tipenya button kotak gini, block. Terus
Sedangkan yang button batal, kita klik, dia akan mengarahkan user untuk kembali ke halaman sebelumnya, yaitu ke halaman ini. Nah, karena hrefnya dia rute peralatan.index ya, ini salah, ini begitu. Terus kelasnya juga sama kan, button secondary button block batal. Ini dari labelnya, ini batal dan simpan. Nah, ini formnya sudah selesai, dan juga end section itu seperti tadi itu menandakan bahwa codingannya itu berhenti sampai situ. Nah, kita tes lagi ya untuk menambah data lagi. Jumlah hanya bisa integer, tidak tanpa varchar, karena sudah saya setting seperti itu. Seperti ini. Untuk ID-nya dia udah auto increment karena sesuai settingan database-nya. Lanjut ke edit. Nah, ini edit ini kurang lebih sama seperti tadi, yang seperti index dan juga create. Dia juga mengextend tampilan layout dashboardnya, dan pasti awal-awal tuh dia mengexception content. Div class dia mengindikasikan kelas dari div ini, flex column item justify. Nah, ini diedit data barang. Misalkan kita pilih data yang mana yang kita mau edit, seperti ini paling atas ini. Nah, edit data barang diambil dari sini, H4 edit data barang. Untuk form actionnya dimulai dari sini sampai sini. Form action itu dia akan mengarahkan user atau membaca membaca perintah user apabila melakukan editing atau perubahan data. Dia akan tersimpan di peralatan, update, dan yang awalnya peralatan dia itu dibaca per tipe tipe data itu namanya, seperti ini. Nah, diurutkan berdasarkan ID atau ya dipanggil berdasarkan ID-nya. Misalkan dia kan ID-nya ini 9. Nah, berarti ini dia langsung dipanggil ID 9 itu isinya apa, dia tampilkan di sini. Langsung tampil gitu. Terus lanjut ke metode juga sama-sama post, yaitu untuk mengupload namanya CSRF seperti tadi, dia semacam template security-nya. Metode put juga untuk menaruh itu kan. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan post karena sama-sama melengkapi gitu. Lanjut ke div class-nya atau semacam ini, konten isinya ini. Untuk yang ini saya gabung ya, jadi tidak bertiga seperti ini, saya gabung jadi satu karena sama-sama juga MB3 kelasnya namanya. Ini label for nama alat, form label nama barang. Nama barang ini baris yang ini adalah mengindikasikan labelnya atau judul dari textbox ini. Nah, kalau yang bawahnya ini langsung dari judul textboxnya atau isi yang bisa kita ubah-ubah itu. Input tipe ya, tipenya teks tadi. Kelasnya kan form control, dia bukan label. Awal label itu tidak akan bisa diubah nanti jadinya. Nah, ID-nya itu dia namanya nama alat. Nama alat juga sama. Placeholder seperti tadi ini. Nah, ini ya. Kita lanjut ke ini value itu adalah semacam nilai yang diambil oleh program, yang awalnya data ini tuh dibaca sebagai peralatan, namun dipecah-pecah lagi sesuai dengan ini
1, 2, 3, yaitu nama barang, jumlah, dan juga kondisi. Dipecah lagi, jadi peralatan ini yang awalnya jadi 1 dijadikan 3. Yang atas dia nama alat, jumlah, dan juga kondisi gitu. Untuk button dia ini button primary, ada button utama itu kan ya. Dia memiliki tipe submit atau tipe yang untuk menyimpan, mengposting data yang sudah diinputkan di sini. Setelah kita edit lagi ya, ini 70. Nah, kita klik simpan. Nah, dia tersimpan. Utama submit itu kan ya. Ini apabila sudah selesai, dia akan diindikasikan dengan end section. Lanjut ke halaman. Karena sudah selesai pada CRUD nya, ini kan sudah bisa untuk create, terus edit. Nah, untuk delete nya itu sudah saya cantumkan di sini pada indeks ini, di kelas button atau button danger, dimana href nya itu dia membawakan ke peralatan delete, dimana item juga diklasifikasikan sebagai ID-nya itu di dicari ID-nya yang mau kita hapus yang mana. Nah, apabila kita ingin menghapus, kita klik delete, akan muncul seperti ini dari sini. Read confirm are you sure, ini adalah semacam notifikasi atau message box. Apakah pengguna ingin menghapus datanya? Apabila benar-benar ingin menghapus, dia ketika klik OK, nah akan hilang. Namun kalau pengguna tidak yakin, bisa kita klik batal, tidak akan hilang. Dimana semua codingan ini atau macam index blade PHP, create blade PHP, edit blade PHP itu harus dibuatkan di sini dulu. Rutenya itu ada di satu sini. Rute, karena itu ada di folder peralatan, jadi namanya di ini rute get peralatan. Nah, rute dia menggunakan fungsi get, yaitu dia mengambil dari peralatan, dari folder peralatan, terus peralatan controller, dan juga kelasnya index, name-nya peralatan index. Jadi ini index ini. Lanjut ke sini, rute get peralatan create controller class add view. Nah, add view itu bisa dibilang untuk membuat ini create blade. Nah, ini jadi C, ini untuk editnya, dan juga untuk update. Atau update itu seperti edit kita kan hanya untuk seperti ini, edit. Nah, itu kan diperlukan juga namanya update. Tapi kita sudah mengetikkan seperti ini kan belum tentu itu namanya, ini masih belum bisa dibilang update. Apabila kita sudah mengetikkan seperti ini, nah kita klik simpan, itu baru terindikasikan sebagai update. Nah, di situ perbedaan dari edit dan juga update. Store itu adalah apabila user sudah melakukan create atau edit atau delete, nah itu datanya akan disimpan di store ini. Destroy itu juga sama seperti tadi, atau ya jadi bilang gabungan dari CRUD lah, dari D nya itu delete atau destroy. Nah, ini delete ini dia akan menghapus data yang user ingin hapus. Rute yang telah ditempatkan pada web.php ini diambil dari controller. Nah, ini controller ini, peralatan controller ini
diambil dari sini. Dari control console HTTP controller. Nah ini peralatan controller. Nah yang awalnya tadi tuh mana itu? Oh ini, oh salah ini peralatan ini diambil dari sini, peralatan names ya, dimana semua formatnya itu awalnya PHP. Dia membuat app model dan juga ada carbon dan juga request. Nah ini sedangkan peralatan controller dia extends dari controller yang sebentar lagi saya akan jelaskan juga, yang dimana public function indexnya itu berisikan peralatan ini sama dengan peralatan paginate yang value nya itu 20 atau ini value 20, dan dimana itu view nya akan di return kepada peralatan index. Nah peralatan sendiri itu akan dibaca sebagai ini yang akan ditaruh pada setiap blade nya. Ini contohnya ini, oh di index ini di situ. Lanjut ke public function add view. Nah ini kalau yang ini tuh indeksnya atau macam fungsi utama lah hitungannya. Nah ini untuk add view itu adalah seperti create membuat baru add view, peralatan .create. Untuk public function store ya, seperti tadi nih, mana tadi oh ini web peralatan .store. Nah ini dia store ke nah ini store tadi, mana kita store. Nah dia akan menyimpan atau menyimpan itu kan ya, menyimpan request dari user. Data-data tersebut tuh akan yang sudah terkonfirmasi ya, apabila user sudah menambahkan, mengedit dan sudah mendelete, dan data tersebut akan disimpan sesuai inputannya, yaitu nama alat, jumlah, kondisi gitu. Nah ini juga akan terdeteksi lah hitungannya, terupdate itu kapan, dibuatnya itu kapan itu, karena fungsi carbon ini, carbon now ini. Nah peralatan ini tadi itu apa ya, create-nya itu menggunakan ini data ini, variabel data ini. Terus dimana variabel tersebut akan di return dan juga diarahkan untuk ke rute ini, rute peralatan.index ini di sini di web peralatan.index ini, salah, oh ini peralatan.index ini. Nah ini karena ini tadi kan store, terus juga ada create juga. Nah ini adalah function untuk editnya, peralatan find or fail. Nah ini adalah semacam apabila kita nggak menemukan data yang ingin kita edit, itu ada fungsi find or fail itu, dimana edit itu apa ya, bila kita ingin mengedit, yang dicari itu, yang diedit itu berdasarkan ID-nya. Jadi kita ingin mengedit data contohnya, nah itu diambil ID berapa, nanti dari ID tersebut ditampilkan oleh program isinya itu ID itu apa. Kita lanjut ke return view. Nah ini return view, dimana program perintah tadi itu akan di return kepada peralatan edit ini, peralatan edit thread ini. Terus ke public function ini ada fungsi update nya, dimana seperti tadi edit itu public function update berdasarkan request juga. Kalau
bedanya kalau di sini hanya ada ID, namun di sini ada request gitu. Nah ini kan ini hanya apa ya, secara keseluruhan kalau untuk edit, tapi untuk update itu satu per satu dibagikan, diklasifikasikan satu per satu dia berdasarkan nama alat, jumlah dan juga kondisi sesuai ini. Terus apabila sudah ter sudah apa ya, sudah ingin menyimpan data, nah nanti datanya akan di save dan akan diarahkan, di return lah, di return dan direct langsung diarahkan ke peralatan tadi, ke folder ini, peralatan tahu inilah contohnya store ini. Terus ke ini public function destroy, atau kata lainnya itu adalah delete lah. Nah apabila kita ingin menghapus data, itu yang di sama seperti tadi, yang ingin apabila kita menghapus data, yang diambil tuh ID-nya, ID berapa, misalnya kan ini ID 10. Nah kita ambil thread gini. Nah ID 10 kan tadi ada macam-macam kan. Nah itu ID-nya diambil, ID-nya terus ditampilkan datanya apa. Apabila kita menghapus ID-nya, otomatis yang ada pada ID tersebut hilang juga gitu. Lanjut ke ini karena controller, berarti sebelum controller kita juga kan pastinya membuat model dimana kan model tersebut akan digunakan pada controller tadi. Untuk model tidak terlalu panjang seperti controller sebelumnya, hanya ada di ini ya, formatnya PHP. Namespace at model itu sebagai apa ya, nama dari ini simpanan ini, foldernya, folder app, folder model gitu. Terus use eliminate database. Nah dia ini apa ya, untuk menggunakan dia model itu menggunakan ini perintah ini, eliminate database lakukan factories dan juga hash factory gitu. Ini karena kan ini namanya peralatan.php, dia tuh mengextend dari folder model, terus dia use hash factory juga, dimana itu use hash factory itu semacam template dari Laravel itu sendiri ya. Terus ini protected variabel tabelnya dibaca atau diindikasikan sebagai peralatan. Terus nah ini protected juga, ini kan nama tabelnya loh, nama tabel, nama tabel peralatan. Terus ini yang diproteksi juga ada primary key-nya. Primary key itu ID-nya lah hitungannya, ini yang auto increment ini, dia juga diproteksi sebagai variabel primary key. Nah ini sama ya, ini ketiganya tuh protected, jadi berbeda tuh hanya di sini saja di variabelnya. Available itu adalah semacam kita tuh bisa mengisikan datanya, berbeda dengan ini kedua ini. Nah, kita tuh bisa mengisikan data tersebut berdasarkan ya ini ketiga ini, nama alat, jumlah dan juga kondisi. Ini nama barang atau jumlah juga kondisi gitu. Ini public function. Ini nggak terpakai sebenarnya. Terus lanjut ke ini terpakai, ini public function untuk produksi, dimana apabila apa ya, untuk produksi ini dia untuk relasinya berbeda berarti. Lanjut ke PDF, karena tadi kan sudah dijelaskan tentang CRUD dan juga controller, model dan juga ini sebelum berangkat ke reportnya kita ke controller dulu, controller utama. Ini controller utama ini isinya. Jadi kan tadi tuh ini peralatan controller, extends controller gitu.
mana tadi ya? Oh ini, dimana controller itu dia tersimpan pada folder app, folder HTTP, dan juga folder controller itu. Dia menggunakan tiga template: use eliminate, foundation, atau authorization, dimana controller itu memiliki hak akses tertinggi dan juga authorization tertinggi dari semua controller ini. Nah, lanjut ke report yang berupa PDF, ini PDF dan peralatan ini. Nah, ini ke tipenya kan HTML, jadi dia doctype HTML, diawali dengan HTML dan diakhiri dengan HTML juga. Nah, ini head, terus meta, ini semacam template-nya hitungannya, meta HTTP equiv atau tipe konten. Nah, kontennya itu berisikan teks dan juga atau HTML lah hitungannya. Title itu judul dari report nanti yang akan saya contohkan. Judulnya tuh laporan data ketersediaan barang, dan tipe stylingnya itu ada teks dan juga CSS. Yang pertama tuh styling dari body utama. Dia memiliki font Arial sans serif dan memiliki ukuran 12 pixel, dimana display itu semacam tampilan lah hitungannya, tampilan dari PDF reportnya. Dia flex, dimana flex itu gabungan dari float dan posisi tampilannya, tabelnya. Justify content, itu konten dari report, dia berada di tengah-tengah. Jadi tabel itu berada di tengah, itu tabel, terus ini label, nanti dia berada di tengah-tengah sheet atau di tengah-tengah halaman, tengah-tengah lembar. Dia memiliki minimal height 100 VH dan juga margin utamanya 0. Jadi nggak ada semacam limit lah hitungannya. Ini styling H1 itu biasanya judul judul dari sini. Dia memiliki font size 16 pixel dan juga berwarna bold hitam, dan margin bottomnya itu 10 pixel, ya 10 px. Nah, ini styling dari tabel utamanya. Saya contohkan dulu ya, seperti ini, cetak, dan ini start download, open. Nah, nih terus salah. Nah, ini dia kan tabel, dia berukuran 100%, jadi dia panjang sampai dari ujung ke ujung gitu. Nah, ini H1 kan ukurannya 16 pixel ya, dan juga bold gitu. Terus untuk tabel lagi, dia bordernya collapse lah hitungannya, nggak terlalu tebal tapi nggak terlalu tipis juga, tapi tetap ada itu bordernya, frame dari tabel. Terus ini tabel heading atau TH, ya tabel TH. Ini paddingnya dia 8 pixel, background colornya putih ya, supaya tetap terlihat itu tulisannya. Bordernya dia juga warna putih, tapi putih keabu-abuan. Dia untuk teks dari isi tabel, dia tuh di kiri, di menjorok kiri gitu. Kalau ini kan di center, ini dia di kiri. Untuk font sama-sama bold ya, ini bold itu. Ukurannya 14 pixel dan juga colornya kan hitam gitu, hitam. Table body, nah table body itu baru isi ini album AIVE, album NMAX. Nah, ini isi tabelnya hitungannya lah. Dia memiliki padding sama 8 pixel juga, border juga sama ya warnanya. Berbeda di font size nya aja, dia lebih kecil.
ini 14, ini 12 itu, 14 12. Terus table di body ini semacam background colornya lah, color dari body tabel dia tetap warna putih. Terus line itu ini garis hitam ini yang ada di tabel ya, yang di atas tabel, dia memiliki 100% ya, jadi sama ukurannya dengan tabel itu. Memiliki height 2 pixel, warna hitam, dan posisi di tengah, center, tengah. Ini juga, ini stylenya sudah berhenti di sini. Lanjut ke heading, ke body. Body itu ada di ini H1, H3, menandakan label dari isinya. Hinako album, merch and shop, laporan data ini. Hinako, laporan dari Hinako. Terus ini div class. Untuk div class itu kelasnya bernamakan line. Ini BR itu semacam kayak enter supaya ada space-nya. Terus tabel, headingnya background color ini warna kian, namun di sini warna putih. Itu karena mengikuti ininya, stylingnya sebenarnya. Ini nggak terbaca mengikuti yang styling awalnya. Terus TH itu tabel heading lah, nama dari masing-masing kolom. Ini nama barang ID, jumlah barang tersedia, kondisi gitu. Terus di body itu dia ngambil dari data yang ada di sini. Mana tadi itu? Di sini. Indeks ini. Nah, ini. Ngambil dari situ dia. Terus jadi masing-masing kan, yang awalnya kan peralatan tadi yang seperti di controller sebelumnya. Peralatan itu dibaca sebagai item. Nah, item itu digunakan sebagai pengklasifikasian per item. Contoh ID, nama barang, jumlah, kondisi gitu. Jadi berbeda dengan yang ini kan, kita bisa merubah sendiri lah hitungannya, manual. Nanti apabila kita download lagi, dia akan berubah nama merge gitu. Contoh seperti ini, contoh seperti ini. Kita hapus dulu, cetak, start download. Nah, dia ada berubah nama merge seperti ini. Terus nah, ini N for reach itu adalah akhirnya dari perulangan for, dimana data tersebut itu menggunakan perulangan for. Nah, karena sudah saya jelaskan tentang CRUD, report, dan juga controller dan model, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.